Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Sawab, Sarjana Sains, pengajar kelas 9 di MTS Alif Lam Mim Surabaya. Hari ini, saya akan mengajar IPA di kelas 9B. Materi yang akan saya ajarkan bertajuk Sistem Reproduksi Manusia. Materi ini diajarkan di semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi dan mendeskripsikan organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia baik pria maupun wanita. Mohon simak video ini baik-baik. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pembelajaran IPA yang menyenangkan pada hari Rabu pagi ini. Bagaimana kabar kalian semua hari ini, anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ustaz di sini juga baik-baik saja. Baik, saya lihat di sini hampir semuanya masuk. Benarkah begitu? Benar. Bagus, berarti kita sudah siap untuk memulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, ayo bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran IPA bisa diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon untuk kepada ketua kelas, Mbak Farah, mohon memimpin doa. Istidadana doaan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wow, sebenarnya semua sudah siap ya. Kalau melihat doa seperti ini, saya teringat akan salah satu nabi yang jujur memiliki banyak sekali mukjizat, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Ayo angkat tangan. Ya, Batabina silakan. Bisa berbicara ketika masih bayi. Bisa berbicara ketika masih bayi. Subhanallah, itu mukjizat yang luar biasa. Berikutnya, ada lagi yang lain? Ayo Mbak Tuza. Menyembuhkan penyakit orang lain. Menyembuhkan penyakit orang lain. Masya Allah. Ada lagi mukjizat yang lainnya? Ayo Mbak Nisha. Bisa menghidupkan orang yang sedang tidur. Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Masya Allah. Tapi ada satu mukjizat yang bahkan tidak seorang manusia pun bisa melakukan hal itu, yaitu satu, kelahirannya tanpa diprakarsai oleh laki-laki. Masih ingat cerita Ibu Maryam? Masih. Ada yang bisa menjelaskan secara lengkap? Ustaz bantu dulu. Ibu Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa bantuan laki atau dengan bantuan laki? Apakah itu hal yang wajar dalam reproduksi? Tidak. Kenapa begitu? Coba ada yang bisa menjawab. Dalam reproduksi manusia apakah
hal wajar apabila wanita tanpa ditemukan oleh laki-laki bisa memiliki anak? Ayo. Oke, baik. Sepertinya hal ini butuh penjelasan lebih lanjut mengenai masalah reproduksi pada manusia. So, topik hari ini adalah, hari ini kita akan belajar bagaimana organ reproduksi pada manusia, terutama pada pria dan wanita. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melihat kesepakatan kelas. Nah, di sini Ustaz sudah menawarkan 5 kesepakatan kelas. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh menyela ketika ada teman kalian sedang berpendapat. Kedua, selalu menggunakan kata-kata positif. Ketiga, selalu aktif dalam belajar. 4, pastinya mengangkat tangan ketika berpendapat, bertanya, atau menjawab. Dan yang pastinya kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, dari kelima ini, apakah cukup atau dikurangi atau perlu ditambah? Ayo. Kalau yang ditambah, silakan angkat tangan. Oke, Mbak Farah, kira-kira ditambah apa? Kalau misalnya bisa jawab dari pertanyaannya Ustaz bisa dapat poin. Kalau bisa menjawab, bisa ditambahkan poin. Oke, boleh. Oke, saya masukkan ke sini dulu. Kalau dapat menjawab pertanyaan, ditambahkan poin. Baik, apakah ada tambahan lain? Yakin? Yakin? Kalau misal ada yang rame, dihukum apa? Oke, angkat tangan dong kalau berpendapat. Ayo Mbak, kenapa? Kasih punishment. Berupa? Kayak bisa nantinya tiket gitu. Oke. Deal? Kita catat. Kalau ada yang tidak menyepakati kesepakatan, maka penerima punishment mengganti tiket kelas. Oke, deal? Baik, ada 7 kesepakatan kelas dan mari kita sama-sama menjalankan kesepakatan kelas ini agar pembelajaran berikutnya bisa teratur dan tercapai. Nah, pastinya untuk pembelajaran butuh tujuan. Nah, di sini saya tawarkan tujuan kita adalah melalui kegiatan diskusi, presentasi, dan tanya jawab beserta didik mampu untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi organ-organ pendukung sistem reproduksi manusia, terutama pria dan wanita. Cukup di sini saja. Apakah perlu ada tambahan? Yakin? Padahal sebenarnya kalian bisa untuk menambah. Ustadz, kalau misalkan seseorang tersebut kena HIV, mana yang rusak? Benar nggak? Iya. Kalau misalkan seseorang tersebut, mohon maaf nih, ada kanker di dalam organnya, apa yang harus dilakukan? Nah, berarti apa? Harus ada tanya jawab lainnya. Solusi terhadap penyakit. Berarti harus ada penyakitnya. Oke, kira-kira apa kalau kita rumuskan? Dan sebelum mencari solusi pasti harus tahu penyakitnya dulu kan? Dari penyakit penyakit. Oke, sip, bagus sekali.
Jadi selain kita di sini mendeskripsikan dan mengidentifikasi organ-organnya, kita juga mencari tahu penyakit-penyakit apa atau gangguan-gangguan apa yang menyerang organ tersebut. Sekaligus kita juga menganalisis atau mengidentifikasi upaya-upaya atau solusi menghindari gangguan tersebut. Ini akan menjadi materi yang cocok dan materi yang bagus sekali untuk kedepannya. Nah, pastinya untuk dalam materi ini nanti akan ada penilaian-penilaian. Yuk, di sini Ustadz sudah mencanangkan 3 penilaian. Ada nilai sikap. Nilai sikap ini nanti Ustadz lihat dari sikap kalian ketika pembelajaran, apakah kalian aktif atau tidak, apakah kalian mematuhi kesepakatan kelas atau tidak, dan seterusnya. Kemudian nilai portofolio, berarti nilai yang nanti akan dilakukan ketika kalian mendapatkan lembar kerja, entah itu berupa praktek, entah itu berupa meringkas, dan sebagainya. Dan pastinya penilaian harian. Mungkin dari kalian, Ustadz, apakah ada tambahan tidak untuk yang sekiranya aktif? Mau menambahkan? Ayo angkat tangan. Apa-apa. Oke deh, saya akan tambahkan nilai tambahan bagi yang aktif dan mampu menginterpretasi nilai pencegahan gangguan reproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz malah akan memberikan nilai tambah bagi kalian ketika kalian memberikan tambahan atau wawasan kepada kelas kalian, bahwasanya kita harus menjaga organ reproduksi. Salah satunya yang biasa kalian kena setiap bulan, menstruasi, ya kan? Upaya kalian mencegah menstruasi ini mencegah menstruasi ini parah atau tidak, bagaimana membersihkan menstruasi dengan benar dan sebagainya, itu wajib kalian sertakan ke adik kelas kalian. Karena apa? Karena ini adalah perintah wajib bagi setiap umat wanita. Oke, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai bicara, ayo berdiri dulu, bro. Berdiri dulu sama. Ayo berdiri dulu. Oke, berdiri dulu. Oke, tadi kan duduk terus. Sekarang Ustaz minta kalian angkat tangan dulu. Angkat tangan setinggi-tingginya sampai meraih bintang yang kalian harapkan. Jauh sekali akhirnya dapat. Silakan bintang tersebut turunkan ke bawah. Taruh sebawah-bawahnya sampai kalian bisa menjangkaunya. Oke, kemudian hop kembali. Oke, saya gini dulu, dadah. Oke, saya punya permainan. Namanya adalah permainan istimewa. Kalau misalkan kau suka hati, tepuk tangan. Oke. Kalau kau suka hati, tepuk pinggang. Oke. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, beri senyuman. Oke. Sedikit kita rubah ya daripada lagu yang sebelumnya. Oke. Ini nadanya masih lambat. Ya. Nanti kalau nadanya sudah cepat dan ada yang sudah cepat dan ada yang salah, oke. Kita ulangi lagi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk pinggang.
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, beri senyuman. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk pinggang. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, beri senyuman. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk pinggang. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, beri senyuman. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk pinggang. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, kita sudah sedikit bersenang-senang untuk mulai belajar hari ini. Nah, di sini ada yang tahu ini di sini adalah gambar sel. Gambar sel di sini sudah kita pelajari pada kelas 7. Sel ini saling bekerja sama sehingga membentuk satu kesatuan manusia. Jadi saya mohon banget, yuk perkuat kerjasama kalian dalam hal kebaikan, jangan hal kejelekan. Perkuatlah daya kalian belajar seperti sel yang selalu memperkuat dirinya untuk. Baiklah, kita mulai masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, di sini saya tampilkan salah satu fenomena yang terjadi pada masyarakat sekarang, yakni inseminasi buatan atau nama kerennya adalah bayi tabung. Dan program bayi tabung ini memang sering terjadi pada pasangan-pasangan muda. Mengapa ya kok bisa terjadi demikian fenomena ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kira-kira bagaimana? Ayo, Mbak Ni. Punya anak. Nggak bisa punya anak. Ya, Mbak Ila. Karena salah satunya itu Kak Zia. Tidak sehat organ reproduksinya. Baik, bahasanya baik dari pasangan ini. Pertama, mereka tidak punya anak. Tidak punya anaknya kenapa? Karena ada masalah di organ. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah bersama mengetahui paparan mengenai organ-organ reproduksi yang menyusun pada pria dan wanita. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan pertanyaan tadi mengenai bayi tabung. Mengapa? Ya, mengapa kok bayi tabung? Karena kan tadi satu, tidak bisa punya anak, kedua ada urusan. Nah, hari ini akan saya minta kalian berdiskusi mengenai kira-kira dari organ-organ yang menyusun reproduksi manusia baik itu pria dan wanita, mana yang mengalami penurunan kinerja sehingga terjadilah fenomena bayi tabung. Di sini sudah saya bagi kelompok menyesuaikan dengan materi yang kemarin. Jadi di sini tugas kalian yang pertama adalah mengisi LKPD ini dengan alasan kalian. Presentasi nanti akan ditunjukkan di depan kelas. Baik, paham semua terhadap apa yang saya ditunjukkan tugasnya? Lembar kerja ini. Satu untuk Anda, satu untuk Anda. Apa yang terus harus kita melakukan kita? Ya udah, berarti yang bikin lagi. Semua kelompok sudah memiliki jawaban masing-masing untuk kita presentasikan bersama dan kita rangkum bersama ya. Baik, saya mulai dari kelompok 1. Kelompoknya Mbak Evelyn, silakan bisa mengungkapkan pendapatnya di depan kelas. Baik, silakan Mbak Evelyn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A
akan menyampaikan pendapat kami tentang organ reproduksi. Menurut pendapat kelompok kami, adanya kerusakan pada organ reproduksi pada si pria, seperti mandul atau tidak bisa menghasilkan sperma, sehingga itu salah satu menyebabkan pemilihan proses bayi tabung. Seperti itu. Oh, seperti ini. Ya. Baik, bagus, terima kasih. Pendapatnya sangat baik. Beri applause yang meriah untuk kelompok 1. Yeay. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas kelompok kami. Ya, jadi alasan kenapa kita memilih bayi tabung karena organ varium yang ada pada wanita itu bermasalah. Ya, jadi sehingga kalau organ ovariumnya bermasalah tidak dapat menghasilkan ovum dengan baik. Nah, kenapa dipilih bayi tabung itu? Karena kan kalau mau menghasilkan bayi itu bercampurnya sel sperma dari lelaki dan juga sel ovum dari wanita. Nah, di sini sel spermanya bisa masuk, nah tapi tidak bisa bekerja dengan baik karena karena wanita tidak dapat menghasilkan sel ovum. Maka banyak dari orang memilih untuk melakukan bayi tabung. Jadi itu hasil dari kerja kelompok kami. Terima kasih ya, seperti itu. Ya, beri applause yang meriah. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 3 akan menjelaskan jawaban kita yang ada di lengkap ini. Menurut pendapat kelompok kita, masyarakat memilih untuk menggunakan bayi tabung karena hormonnya bermasalah, sehingga tidak bisa menghasilkan sel telur dan sel sperma. Sedangkan dalam suatu sistem reproduksi itu diperlukan sel telur dan sel sperma yang dapat menghasilkan organ yang baru, yaitu bayi. Ya, bikin. Ya, oke, beri applause yang meriah. Yeay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok terakhir yang menyampaikan alasan kebanyakan orang akan memilih bayi tabung, yaitu ada yang bermasalah penyakit kami dalam reproduksi pria, yakni dalam testis terjadi gangguan atau terkena penyakit sehingga mengakibatkan pembuatan sperma yang tidak sempurna. Itu mengganggu Pelajaran kelancaran dalam pembuatan sperma. Sekian. Sudah? Apakah ada tambahan? Cukup, oke. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang meriah. Hormonnya untuk menghasilkan sel sperma atau sel ovum tadi, berarti dua-duanya pria dan wanita ya. Kalau yang kelompok 4 adanya penyakit, betul. Jadi kita bisa simpulkan secara garis besar bahwasanya program bayi tabung ini memang alternatif bagi pasangan-pasangan yang pertama mengalami kemandulan. Baik, silakan saya minta semuanya untuk menulis catatan rangkuman kata pada hari ini mengapa waktu jadi bayi tabung. Itu pertama. Tuh, itu dulu ya. Dalam waktu 1 menit silakan ditulis dulu. Sangat seru dan menambah ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan. Ada satu lagi, saya minta satu lagi yang penting ini. Coba mungkin Mbak Dewi. Sangat menantang. Sangat menantang sekali untuk hari ini. Baik. Ya, kalau saya sendiri pribadi sangat seru sekali bisa membagikan materi dasar mengenai sistem reproduksi kepada kalian, dan saya harap kalian bisa menularkan bagaimana materi ini ke diri kalian sendiri, teman kalian maupun mungkin adik kelas yang ingin bertanya. Dan di sini, baik, untuk selanjutnya
besok minggu depan saya tawarkan kita mau belajar di mana? Di kelas, di taman, ataukah di laboratorium? Baik, saya terima tawaran kalian di laboratorium. Kemudian mau dengan apa? Bermain. Bentar. Pertama, karena penyakit. Saya punya di sini metodenya. Pertama, studi kasus. Kedua, bermain peran. Dan ketiga adalah pengamatan. Apa yang ingin kalian ikuti? 90% studi kasus, ya benar sekali. Karena di Indonesia ini mengenai penyakit reproduksi itu masih banyak sekali. Bagus sekali kalian untuk hari ini. Baik, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Saya harap semoga kalian sehat selalu. Bisa mengikuti pembelajaran IPA yang akan datang. Dan tetap jaga kebersihan baik lingkungan maupun diri sendiri. Kita akhiri dengan doa penutup. Saya minta Mbak Farah sebagai ketua. Oh, sebelum itu bentar. Pembagian reward. Baik. Di sini akan saya berikan reward berupa bintang kepada pertama kelompok terbaik akan dihadiahkan jatuh kepada kelompok 1. Silakan Mbak Evelyn maju ke depan. Bintang emas atau bintang merah ya? Bintang untuk menambah poin ya. Seperti yang saya janjikan akan ada tambahan poin, ya kan? Di kesepakatan kelas? Ya. 1 mendapatkan tambahan poin. Masya Allah. Selain itu, ada presentator terbaik jatuh kepada Mbak Nadia Jamila. Mohon silakan maju menerima bintang ini. Dari tambahan poin untuk Mbak Nadia Jamila. Ya, paling aktif akan saya berikan kepada Mbak Ila. Pertanyaan cukup berbobot. Terima kasih, selanjutnya. Dan bintang merah untuk saya sendiri karena sudah siap untuk materi hari ini. Baik, alhamdulillah semua sudah mendapatkan yang terbaik pada hari ini. Baik, saya minta kepada Mbak Ketua kelas silakan pimpin doa penutup pada hari ini. Istadadana doaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Silahkan setelah ini mohon dirapikan buku, dirapikan rak dan laptop silakan disimpan di lemari. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.